Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, udah lama banget ya saya nggak bikin video. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita bisa lunaskan hutang dengan bahagia tanpa tertekan. Ini banyak banget request untuk dari saya agar saya bisa bikin gimana caranya kita bisa lunas hutang dengan bahagia. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan. Kali ini saya akan bahas gimana cara kita bisa lunaskan hutang dengan bahagia. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau setiap kali kita ingat hutang, rasanya tidur itu nggak nyenyak, makan pun nggak enak, pikiran pun terus muter ke sana kemari, yang dipikirkan gimana ya cara lunasin semua utang ini. Nah, tenang teman-teman, nggak sendirian, banyak orang di luar sana juga sedang berjuang untuk bisa keluar dari lilitan hutang, termasuk saya sendiri. Jadi ini ada tips untuk teman-teman. Ini kabar baiknya gimana gimana caranya buat kita bisa melunasi hutang sambil tetap bahagia. Nah, kali ini saya akan bahas tuntas untuk teman-teman di sana, di luar sana, terutama untuk para subscribe saya yang membutuhkan informasi. Silahkan disimak video ini, jangan sampai di skip ataupun dilewatkan ya, nanti agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah guys, banyak orang terutama orang-orang di sekitar kita yang mau bebas hutang tapi ingin hidup lebih tenang dan juga bahagia ketika melalui prosesnya. Nah, intinya untuk bisa kita mencapai itu semua, kuncinya adalah teman-teman jangan pernah benci dengan yang namanya hutang. Banyak ya orang ketika berhutang dia senyum-senyum, ketika ditagih dia manyun, malah marah. Jadi jangan benci hutang yang udah kita ambil, kemudian jadikan hutang yang udah kita ambil ini sebagai guru untuk keuangan kita. Jadi biasanya dengan adanya hutang ini kita jadi lebih berpikir gimana sih cara kita bisa ngelunasin hutang dengan bahagia tanpa beban dan juga bisa dijalani dengan proses yang sebisa kita lakukan. Nah, jadi ini ada beberapa tips dari saya untuk teman-teman semua. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang ini bisa berhutang atau kenapa sih kita bisa berhutang. Tentunya ada beberapa alasan kenapa kita sampai harus berhutang untuk sesuatu yang kita rasa penting. Nah, yang pertama biasanya karena kebutuhan mendesak. Contohnya, apakah itu biaya rumah sakit atau pengobatan atau bayar sekolah anak, atau bisa untuk renovasi rumah, atau juga untuk kebutuhan pokok, yang mana kebutuhan pokok ini biasanya untuk menutupi kekurangan sebelum gajian datang. Pernah nggak teman-teman ngerasain belum tanggal 1 uang kita udah habis, atau bahkan ketika udah masuk gajian, udah masuk tanggal 1 banyak yang kita bayar, terutama kita bayar hutang, sehingga gaji yang kita terima minus, habis karena sudah terlanjur membayar hutang-hutang. Pernah ya ngerasain? Nah, itu biasanya orang malah berniat untuk berhutang untuk menutupi kekurangan untuk kebutuhan mereka. Nah, yang kedua biasanya itu karena gaya hidup. Nah, ini yang banyak sekali yang dialami oleh semua orang. Kenapa mereka bisa sampai berhutang? Yaitu karena gaya hidup ya. Karena kenapa saya bilang gaya hidup, biasanya pemasukan dengan pengeluaran itu nggak seimbang, lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan, makanya hasilnya adalah minus ya. Contohnya, apakah itu untuk kredit gadget atau handphone, dimana sekarang banyak sekali berseliweran handphone terbaru, apalagi para Gen Z yang nggak bisa memanage keuangan, tentunya ini bisa habis untuk gaya hidup, terutama dengan gengsi yang terlalu
terlalu besar. Nah, ataukah itu untuk kredit kendaraan, apakah itu untuk belanja impulsif yang teman-teman gunakan pembayarannya menggunakan paylater. Itu biasanya terjadi ketika kita memenuhi gaya hidup kita yang besar, sehingga pemasukan nggak cukup, pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Nah, kemudian yang ketiga yang biasa terjadi itu karena kurangnya perencanaan keuangan. Nah, contohnya kita nggak punya dana darurat, padahal dana darurat itu sangat penting untuk kita ketika kita lagi butuh ya, sehingga kita bisa mengurangi hutang-hutang karena kita memiliki dana darurat. Nah, kemudian yang terjadi lagi, kita tidak mencatat pengeluaran kita, sehingga kita nggak tahu nih uangnya pergi kemana, keluar kemana, beli apa aja, sehingga ketika kita cek dompet, uang kita malah semakin menipis. Nah, selanjutnya saya katakan tadi bahwa gaji tidak cukup ya jika kita melihat dari perencanaan keuangan kita yang tidak matang. Nah, kemudian yang keempat itu kenapa kita bisa berutang, karena ingin membantu orang lain. Ini jika kita memiliki jiwa sosial yang baik, jiwa sosial yang tinggi. Kita boleh membantu orang lain, tetapi membantu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita berhutang hanya untuk orang lain. Apakah orang lain itu memikirkan kita atau tidak? Apakah jika kita berada di posisi mereka pada saat ini, apakah mereka bisa membantu kita dengan kita membantu mereka dulu? Ya, jadi harus pilah-pilah mana yang harus kita bantu, mana yang harus tidak kita bantu. Biasa ini terjadi ketika kita pinjam uang itu untuk keluarga. Ya, utang demi usaha dengan teman itu biasanya banyak sekali terjadi. Nah, hal-hal lain yang bisa membuat kita berutang yaitu karena kita ingin berkembang. Contohnya, apakah kita ingin pinjam uang untuk modal usaha atau untuk membeli alat-alat untuk meningkatkan penghasilan kita. Sebenarnya kalau yang kita berhutang untuk berkembang, ini menurut saya sih sah-sah aja, asalkan usaha yang kita kembangkan ini bisa membayar hutang-hutang kita setiap bulannya tanpa mengganggu biaya kebutuhan pokok setiap bulannya. Ini sangat saya anjurkan. Tetapi bagi teman-teman yang nggak bisa memanage keuangan itu dengan alih-alih pinjam uang untuk modal usaha, tetapi uangnya kepake untuk gaya hidup atau untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu jangan sampai dan tidak saya anjurkan ya teman-teman ya. Itu 5 hal kenapa kita bisa berhutang yang harus teman-teman waspadai dan juga harus teman-teman cek di kehidupan teman-teman. Nah, ini ada cara dari saya yang udah saya terapkan gimana cara kita bisa lunaskan hutang dengan bahagia dan mengikuti proses-proses yang simple ya. Jadi yang pertama cara yang udah pernah saya jalani dan sampai saat ini. Nah, yang pertama jangan lupa kita selalu hitung dan catat hutang-hutang yang udah pernah kita ambil dengan jujur ya teman-teman ya. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang dilewatkan. Nah, apakah itu dari jumlah hutangnya, apakah itu dari bunganya, kemudian dari tanggal jatuh temponya. Jadi silakan teman-teman catat terperinci dan juga detail. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, setelah teman-teman mencatat hitung utang-hutang yang udah teman-teman ambil, kemudian teman-teman prioritaskan bayar yang mana dulu nih ya. Jadi bagi saya itu bayar yang terpenting dulu, yang mana untuk jatuh tempo yang terdekat. Jika teman-teman ada mengambil KPR itu skip dulu, karena KPR itu membutuhkan jangka waktu yang lama, biasanya minimal 10 sampai dengan 15 tahun. Ini yang saya anjurkan, lunaskan dulu hutang-hutang yang bersifat konsumtif ya, apakah itu untuk pembiayaan gaya hidup, membeli gadget, atau untuk hutang-hutang kecil, itu lunaskan dulu. Nah, yang kemudian yang ketiga caranya teman-teman bisa jual aset agar hutang-hutang teman-teman bisa sedikit berkurang. Apalagi jika teman-teman hutangnya nggak banyak, apalagi teman-teman yang tidak pernah ambil KPR, tentu hutangnya hanya hutang konsumtif aja. Jual aset teman-teman yang ada, apakah ada emas, apakah ada
eh, tanah yang sekiranya ini nggak kita gunakan, nggak kita butuhkan dalam waktu dekat. Itu yang dari saya, karena jika kita udah jual emas kita, berapapun emas kita jual dulu untuk membayar atau untuk menutupi hutang-hutang kecil kita atau hutang-hutang konsumtif kita, sehingga itu menjadi berkurang hutang yang kita miliki. Dan percayalah teman-teman, jangan takut untuk menjual aset yang kita punya, karena jika hutang kita udah lunas, hidup kita jauh lebih bahagia dan kita juga bisa membeli aset-aset kita yang udah kita jual ya. Apalagi jika kita hidup tanpa hutang itu sangat-sangat bahagia teman-teman. Jadi jangan takut untuk menjual aset untuk membayar hutang. Jika kita tidak memiliki barang-barang berharga, misalkan kita tidak memiliki emas, kita tidak memiliki tanah ataupun hal-hal yang bisa kita jual, teman-teman bisa lihat nih pakaian-pakaian kita yang mana pernah kita beli harganya jutaan, tas yang udah pernah kita beli jutaan, itu bisa teman-teman pre-love-kan, jadikan uang. Banyak cara. Atau ada barang kredit sekiranya yang menurut teman-teman itu susah banget untuk bayar dan gak ada pembayarannya untuk bulan berikutnya, teman-teman bisa balikan ke leasing. Misalkan kredit lemari atau kredit TV, kredit mesin cuci, itu teman-teman balikin aja ke leasingnya. Walaupun kita udah bayar di bulan-bulan berikutnya, nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Daripada kita pusing mencari uang untuk membayar tagihan setiap bulannya, mending balikin aja ke leasingnya. Nah, jika kita tidak memiliki hal-hal yang ingin kita jual, yaitu caranya cari tambahan pemasukan. Ya, jadi teman-teman bisa berjualan kecil-kecilan, kemudian bisa jualan makanan secara online atau hal-hal lain yang dirasakan bisa dijadikan uang, tentunya dengan uang yang halal. Nah, yang kemudian yang kelima, jangan lupa berbagi, sedekah, dan juga bersyukur, karena ini bisa memperlancar usaha kita, memperlancar niat kita, terutama dari kita cara melunaskan hutang. Dan ini yang udah saya terapkan di kehidupan saya ya. Apalagi bagi teman-teman yang memiliki hutang, jangan pernah putus asa, karena percayalah semua akan lunas di waktu yang tepat. Nah guys, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga hutang-hutang teman-teman bisa lunas di tahun 2025 dan di tahun 2026 kita tidak memiliki hutang lagi dan fokus membangun aset dan usaha yang udah kita punya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.